Di sini perkenalkan dulu, nama saya Awaludin Jamin, biasanya dipanggil oleh anak-anak Pak Awal ya, atau Pak Awaludin juga boleh, tapi lebih dikenal sebagai Pak Awal ya. Kebetulan di sini saya mengajar pendidikan tarikh. Jadi pendidikan tarikh ini saya mengajar kebetulan di kelas 11 dan kelas 12. Nah, jadi untuk kelas 12 ini ya, ini saya mengajar di semua kelas-kelas 12. Jadi materi untuk semua kelas 12 insya Allah itu sama ya. Pertama, jadi yang kelas 10 itu kan yang sudah diajarkan awal itu tentang masuknya Islam juga di Indonesia. Ya, ini kan saya jelaskan dulu perbedaannya antara kelas 10, 11, 12. Ya, jadi pertama itu menjelaskan tentang awal masuknya Islam di Indonesia. Yang kedua itu menjelaskan untuk kelas 11-nya itu menjelaskan tentang awal masuknya, jadi perkembangan Islam itu di dunia, dan awal masuknya itu Islam di zaman Belanda. Nah, itu kalau di kelas 11. Jadi ada dua. Lalu yang di kelas 12 ini sebenarnya hampir mirip di kelas 10. Jadi kelas 12 ini hanya perkembangannya. Jadi sama sebenarnya, hampir mirip, judulnya itu sejarah masuknya Islam di Indonesia. Tapi fokusnya itu berbeda. Jadi fokusnya ini ke arah perkembangannya. Karena yang kelas 10 itu perkembangannya belum diceritakan panjang lebar ya. Ya. Jadi untuk yang kita pelajari dalam satu semester ini, nah, dalam satu semester ini insya Allah ada 3 bab ya, insya Allah ada 3 bab. Nah, untuk semester kedua juga ada 3 bab. Jadi semuanya ini ada 4 bab untuk semester 1, dan yang semester kedua ada 4 bab. Jadi total semuanya ada 8 bab ya. Nah, untuk tarikh ini bab pertama ini saya bacakan dulu, sejarah masuknya Islam di Indonesia. Bab yang kedua, strategi dakwah Islam di Indonesia. Yang bab ketiga, kemajuan peradaban Islam di dunia. Yang bab keempat, kemunduran peradaban Islam di dunia. Yang bab kelima, kebangkitan pembaharuan Islam abad ini pembaharuan Islam di pembaharuan Islam. Selanjutnya bab ke-6, kebangkitan Islam. Selanjutnya bab ke-7, selayang pada Islam di Asia. Ya. Terakhir bab ke-8, kebudayaan Islam di Eropa. Nah, jadi fokus untuk bab pertama dulu. Jadi ini bab pertama ini kan tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Jadi nanti ada contohnya ya, teori masuknya Islam di Indonesia, perkembangan Islam di Indonesia, ya, wawasan kisah teladan, dan intisari-intisari dari kisah-kisah itu. Tapi kita mempunyai indikator pencapaian. Nah, yang pertama ini tentang perkembangan Islam di Pulau Sumatera. Yang kedua, perkembangan Islam di Pulau Jawa. Yang ketiga, perkembangan Islam di Sulawesi. Ya, yang keempat, perkembangan Islam di Kalimantan. Yang kelima, perkembangan Islam di Maluku dan Irian. Yang keenam, perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Yang ketujuh, hikmah mempelajari perkembangan Islam di Indonesia. Nah, itu sebenarnya indikator pencapaian kompetensi. Jadi dari bab satunya saja ya. Nah, maka itu bab 1 ini berjudulkan sejarah masuknya Islam di Indonesia. Nah, pertama, di sini menjelaskan tentang teori masuk Islam di Indonesia. Nah, teori-teori ini itu banyak. Ada teori Burajat namanya ya. Yang kedua teori Persia, ada teori Arabia. Nah, di 3 teori ini yang digunakan untuk Islam masuk ke dunia-dunia. Maksudnya dalam artian ini ke negara-negara ya. Jadi masuk ke negara Indonesia khususnya ini dengan memakai beberapa teori. Ya, di
di situ. Nah, maka dari itu kita nanti akan mempelajari 3 teori ini sekaligus ya. Apa itu teori Burajat, teori Persia, dan teori Arabia. Nah, ini karena pertemuan pertama, jadi insya Allah saya memaparkan macam-macamnya teorinya dulu ya. Nanti selanjutnya ada pertemuan selanjutnya, insya Allah nanti saya paparkan bagaimana model teori itu. Nah, teori selanjutnya ada perkembangan Islam di Indonesia. Ini ada pertama tadi sudah saya jelaskan, di Indonesia itu di mana saja. Di Sumatera itu melalui Samudra Pasir. Nah, selanjutnya juga nanti akan menjelaskan macam-macam sultan yang ada di Samudra Pasir. Di situ ada juga tentang Kesultanan Aceh Darussalam. Nah, jadi macam-macam nanti. Karena memang awalnya masuk Islam di Indonesia itu berawal dari Samudra Pasir, jadi dari utara dulu, dari Aceh itu dulu. Nah, baru nanti ke daerah yang lain, khususnya Jawa dan lain-lain. Nah, makanya ini akan saya jelaskan nanti hal-hal yang terkait tentang perkembangan Islam di Indonesia. Selanjutnya ada juga perkembangan Islam di Jawa. Nah, kalau di Jawa jelas otomatis masuknya pertama melalui Jawa Barat dulu. Nanti pada masa-masa masuknya Islam di Jawa ini kondisi politik kerajaan Hindu baik Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur masih sangat kuat. Nah, jadi itu tadi kondisi kerajaan kan di dalam Jawa itu kan ada beberapa kerajaan ya. Di Jawa Barat ada, di Jawa Timur ada, di Jawa Tengah juga ada. Tapi di sini itu kekuatan agamanya itu masih kuat juga karena mereka itu kan masih kerajaan-kerajaan Hindu. Nah, jadi otomatis pembawa Islam ini akan lebih sulit. Jadi bagaimana nanti perjuangannya, istilahnya untuk mengislamkan Indonesia khususnya di bagian Jawa itu nanti banyak sekali nanti cerita-cerita tentang itu. Karena di sini akan menceritakan juga pembawa, salah satunya ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, ya intinya Wali Songo. Jadi insya Allah nanti juga akan bercerita sedikit tentang Gresik, tentang Wali Songo, sejarah Wali Songo, bagaimana penyebarannya. Jadi nanti hanya sekedar biografinya sekedar sedikit, tapi khususnya tentang perjuangannya para Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam. Nanti macam-macam ya, ada Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, ada Sunan Kalijaga, macam-macam, ada Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati ya. Setelah dari Jawa kita akan melanjutkan di perkembangan Islam di Sulawesi ya. Jadi nanti ada juga perkembangan ini perkembangan Islam di Sulawesi ini beda dengan yang di Jawa dan di Sumatera otomatis. Nah, di sini itu mempunyai perkembangan masing-masing, tapi ini tidak secepat yang di Jawa atau di Sumatera tadi, karena di sini termasuknya agak sulit untuk penyebarannya. Ya, kebetulan juga sunan-sunan itu kan kebanyakan atau Wali Songo itu berkecimpungnya di Pulau Jawa. Jadi yang di Sumatera ini termasuknya di Sulawesi itu lebih sulit ya. Jadi tidak secepat perkembangan Islam di Jawa dan di Sumatera ya. Pengislaman di Sulawesi dilakukan dengan cara damai. Ada pertentangan bahwa Islam masuk ke Sulawesi bukan karena kepentingan perkembangan Islam, melainkan karena kepentingan politik. Nah, karena ini tadi sulitnya itu ada anggapan juga tentang kepentingan politik. Nah, jadi nanti akan macam-macam. Jadi cara-caranya nanti untuk bagaimana untuk istilahnya mengembangkan Islam di Sulawesi. Karena di sini masih pada zamannya Belanda juga, ya. Maka otomatis Islam ini nanti di Sulawesi ini paling sulitnya itu karena adanya Belanda. Jadi bukan totalitas di kerajaan, ya. Kalau di Jawa memang karena banyak kerajaan. Tapi kalau di Sulawesi ini karena Belanda, ya.
Selanjutnya untuk perkembangan Islam di Kalimantan. Jadi nanti selanjutnya setelah Sulawesi, nanti kita masuk ke perkembangan Islam di Kalimantan. Nah, sebelum agama Islam masuk ke Kalimantan, masyarakat banyak yang memeluk agama Hindu, terutama karena pengaruh kekuasaan kerajaan Majapahit. Setelah Majapahit runtuh pada tahun 1485 Masehi, mulai timbul pemberontakan perebutan kekuasaan. Raja Banjar mulai timbul atau Raden Samudra beragama Hindu meminta bantuan Sultan Demak. Nah, jadi situ teorinya. Jadi karena adanya pemberontakan, karena ada perselisihan. Nah, ini sebelumnya itu memang dikuasai oleh Majapahit. Majapahit itu jelas Hindu, memeluknya agamanya. Nah, kebetulan ini meminta bantuan untuk perdamaiannya, untuk istilahnya, mohon maaf, untuk melawan pemberontakan itu dia meminta Sultan Demak. Nah, kebetulan Sultan Demak ini kan beragama Islam. Nah, jadi di sini kesempatan Islam untuk berkembang di Kalimantan. Nah, selanjutnya ada perkembangan Islam di Maluku dan Irian. Kepulauan Maluku menduduki posisi penting dalam perdagangan dunia di kawasan timur Nusantara. Maka tidak mengherankan jika sejak abad ke-15 Masehi hingga abad 19 Masehi kawasan ini menjadi perebutan antara bangsa Spanyol, Portugis, dan Belanda. Nah, jadi kenapa ini termasuknya perkembangan Islam di Maluku dan Irian Jaya ini juga termasuknya itu agak sulit, dikarenakan memang pulau-pulau ini itu banyak sebenarnya yang menjajah, jadi banyak merebutkan karena di sana rempah-rempahnya termasuknya paling tinggi. Nah, kebetulan khususnya fokusnya ini di perkembangan dagang. Nah, perkembangan dagangnya ini paling tinggi karena memang berpulau-pulau. Maka dari itu sejak abad ke-15 sampai abad ke-19 ini banyak sekali perebutan. Nah, jadi akhirnya agama Islam atau istilah yang membawa agama Islam ke Pulau Maluku dan Irian ini memang agak banyak mengalami kesulitan-kesulitan. Tapi ya karena sudah Islam itu kan sudah berkembang mulai dari Sumatera, akhirnya kan banyak istilahnya jamaah Islam atau istilahnya yang siap membantu untuk berkembang di situ. Nah, banyak orang yang sudah percaya pada Islam akhirnya bisa bersikap di Maluku dan Irian. Nah, akhirnya mulai sedikit-sedikit bisa, walaupun akhirnya Maluku sama Irian ini malah sedikit juga pemeluk agama Islam. Dikarenakan ya ini kebetulan banyak yang mengalami kegagalan dalam penyebaran. Jadi maksudnya banyak orang yang ini, tapi khususnya model Irian dan Maluku itu mengikuti model pendahulunya atau leluhurnya. Ya, jadi itu akhirnya agama Islam yang disebarkan di Maluku lebih sulit dan di Irian itu lebih sulit. Nah, yang terakhir perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Nah, di Nusa Tenggara ini malah di sini ini lebih bagus dari Irian dan Maluku tadi. Dikarenakan bagaimana kok bisa lebih mudah? Karena sejak abad ke-16 Islam hadir di negara Nusa Tenggara, Lombok. Ini kan tadi yang mulai 16 tadi, 16 Masehi tadi. Islam di Lombok diperkenalkan oleh Sunan Prapen atau putra Sunan Giri. Kemungkinan masuknya Islam ke Sumbawa ini melalui Sulawesi, yaitu melalui dakwah para mubalik dari Makassar antara tahun 1540 sampai 1550. Kemudian berkembang kerajaan Islam di Lombok, salah satunya adalah kerajaan Selaparang. Nah, jadi di sini ada kerajaan Islam juga ya yang berdiri di sini. Nah, kebetulan ini perkembangannya ini lebih bagus daripada tadi Irian dan Maluku. Dikarenakan
apa ya, masyarakatnya yang di Lombok ini itu memang masih belum banyak terjamah oleh Belanda atau istilahnya dari penjajah-penjajah lain kebetulan. Nah, jadi akhirnya agama itu hanya muncul itu hanya Hindu waktu itu karena bawaan dari Majapahit. Di situ juga dari Pulau Bali itu tadi. Nah, mulai masuknya Islam ini bukan malah dari Jawa, tapi malah dari Sulawesi dulu. Dari Sulawesi pembawanya masuk ke Nusa Tenggara tadi, ya, Nusa Tenggara Barat. Nah, baru nanti ke Nusa Tenggara Timur dan lain-lain. Nah, di sini dan paling bagus pembawaannya dari tadi istilahnya pembawa yang membawa Islam ke dari Sulawesi tadi ke Nusa Tenggara itu karena mempunyai metode dan ajakan yang bagus, syiar yang bagus. Itu membawa hasil yang ternyata bagus juga. Dan akhirnya orang Sumbawa, istilahnya orang di sini Nusa Tenggara ya, itu mayoritas Islam. Sampai ikon ya, istilah ikonnya itu di kotanya itu masjid. Makanya dijuluki 1000 masjid untuk saat ini. Nah, itu tadi awal mulanya. Nanti insya Allah kita akan bahas atau kita ulas lagi masalah perkembangan Islam di Nusa Tenggara ini tadi. Karena kita masih punya beberapa pertemuan, makanya kalau ini kan dijelaskan satu-satu pasti tidak akan cukup. Jadi nanti insya Allah akan saya jelaskan mulai satu-satu dulu ya, satu judul dulu atau nanti 2 judul untuk perkembangan Islam di Indonesia ini. Nanti mulai dari Sumatera dulu dan Jawa mungkin ya, langsung 2, mungkin kalau waktunya cukup nanti insya Allah langsung 2. Nah, baru nanti selanjutnya. Karena memang yang kita bahas ini banyak sekali kalau menurut. Tapi yang paling terpenting untuk adik-adik semua itu paling penting belajar sendiri. Karena ya kita di sekolah itu bukan hanya untuk belajar pembentukan karakter. Nah, kalau kita ingin belajar atau kita ingin pintar, itu bukan hanya bisa di sekolah saja, tapi bisa di segala kondisi dan segala lokasi. Jadi kalau kalian pulang dari sekolah atau kalian tidak sekolah, itu kalian masih bisa belajar. Dan rugi bagi kalian tidak belajar. Karena belajar sekarang dengan sistem sekarang atau istilahnya era milenial ini enak sekali. Kita bisa lihat dari YouTube sejarah-sejarahnya bagaimana, dan nanti kita bisa belajar lewat Wikipedia atau istilahnya Google ya, istilahnya nanti kita dari web-web, dari blog-blog itu masih kita bisa pelajari untuk istilahnya mengulas lagi, mengulik lagi ya. Apalagi nanti kita juga bisa membaca buku ini. Nah, membaca buku ini juga enak, nggak perlu nanti waktu pas kita senggang kita bisa membaca. Apalagi kalau kita lihat dari HP itu lebih nikmat lagi. Mohon maaf, kita sambil makan aja kita bisa sambil melihat HP, ya kan? Nanti sambil apapun nanti kita bisa melihat HP. Nanti nunggu ngantri itu kita juga melihat HP. Maka dari itu lebih baik nanti kita bisa pelajari sendiri. Nah, nanti ada penjelasan lagi tambahan dari saya. Jadi itu lebih enak, nanti kalian lebih paham istilahnya perkembangan di Indonesia itu sebenarnya berbentuk apa saja. Karena di sini ini ya tidak seutuhnya semua dijelaskan, karena hanya poin-poinnya saja nanti yang dijelaskan dalam buku yang kita pelajari untuk semester ini ya. Ya, mungkin itu saja pesan dari Pak Awal, dikarenakan pelajaran Pak Awal ini kalau nanti kita sudah mulai masuk itu nanti cuma 1 jam pelajaran saja. Jadi waktu itu kan sangat singkat, hanya biasanya 40 menit. Itu sedikit sekali. Kalau kalian tidak diimbangi belajar sendiri tidak akan bisa. Tapi intinya dalam pelajaran Pak Awal ini lebih santai ya. Nanti kita bisa sambil sharing, sambil belajar. Nanti kalau tidak paham bisa dilanjutkan via chatting ya. Nanti bisa dilihat nanti tugasnya juga ya. Maksudnya ini nanti kan kelas 12 ini sudah kenal dengan Pak Awal ya. Jadi paling tidak nanti bisa saling nanti bisa belajar ya.
waktu kelas 10 ya kan, kalian yang ngajar tarikh mungkin kebetulan dulu pernah ke awal, tapi waktu pas kelas 11 mungkin bukan saya lagi karena ke awal waktu itu mengajarnya gantian bahasa Arab. Ya, mungkin di situ saja pertemuan kita. Kalau ada salahnya, kalau ada hal-hal yang kurang paham nanti bisa ditanyakan, dan kalau ada yang hal-hal yang salah mohon dimaafkan ya, karena Pak Awal juga manusia. Itu saja dari Pak Awal. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.